Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Ardianti, NPM 1969-10776, akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca pada Siswa Kelas Rendah di SDN 190 Pekanbaru. Yang mana tugas akhir ini merupakan tugas kuliah seminar pendidikan KSD-an yang dosen pengampunya adalah Ibu Fitriana Yolanda. Nah, pada proposal saya ini memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka atau kajian teori, dan yang terakhir yaitu ada metodologi penelitian. Nah, pada bab 1 yaitu pada pendahuluan berisikan latar belakang, yang mana pada latar belakang saya ini memuat poin-poin atau isinya yang tentang kesulitan belajar yang merupakan persoalan umum dan lumrah yang terjadi pada peserta didik di dalam akademisnya. Nah, meskipun begitu, masalah kesulitan belajar pada peserta didik tidak boleh dipandang remeh oleh tenaga pendidik. Karena masalah tersebut hendaknya sesegera mungkin dilakukan tindakan atau penanganan khusus agar nantinya peserta didik mampu berhasil menyelesaikan studinya di sekolah dasar tersebut. Nah, secara garis besar, kesulitan belajar anak dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangannya atau biasa juga disebut dengan development learning disabilities. Nah, yang kedua, kesulitan belajar yang berhubungan dengan akademik. Biasanya disebut juga dengan academic learning disabilities. Nah, pada pembelajaran di SD nampaknya belum berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut, terkhususnya di SDN 190 Pekanbaru yang saya lihat sendiri berdasarkan hasil kegiatan magang 3 dan melakukan observasi bersama kepala sekolah. Nah, pada SDN 190 tersebut, guru kelas rendah terutama pada kelas 1 dan siswa kelas 1 masih banyak yang memiliki atau mengalami kesulitan khususnya di dalam membaca. Nah, untuk masalah-masalah seperti kesulitan membaca pada siswa ini sering kali mendapatkan kurang perhatian dari guru, pendidik atau guru yang setiap harinya berkecimpung di dalam proses pendidikan cenderung belum memahami benar siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, siswa tersebut akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif, begitupun sebaliknya. Lebih lanjut lagi, beliau mengemukakan bahwa salah satu dari 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh guru, salah satunya yaitu menunggu siswa berperilaku negatif. Tidak sedikit guru yang mengabaikan perkembangan siswanya. Guru baru memberikan perhatian secara khusus kepada siswa, terutama pada kelas rendah tersebut, ketika mereka hanya meribut, tidak memperhatikan, dan membuat kesalahan di dalam kelas. Nah, apabila siswa telah menunjukkan sifat-sifat negatifnya, maka barulah guru akan turun tangan ketika siswa mengalami kesulitan atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, sedangkan pada pendahuluan saya juga memuat poin identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas atau latar belakang setelah saya jelaskan tadi, maka masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesulitan berupa kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan kesulitan belajar yang berhubungan dengan belajar akademik. Nah, yang kedua, masalah-masalah di dalam kesulitan belajar masih kurang mendapatkan perhatian dari guru. Nah, yang ketiga, guru sering mengabaikan perkembangan siswa sehingga guru akan turun tangan apabila siswa meribut, tidak memperhatikan, dan berbuat masalah. Nah, yang keempat, siswa tidak mampu membaca dengan baik dan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan melalui berbagai buku pelajaran, terutama buku tematik. Nah, sedangkan pada batasan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah saya tadi, yang pertama, saya sebagai penulis hanya meneliti siswa di Sekolah Dasar SDN 190 Pekanbaru. Nah,
Yang kedua, objek yang diteliti pada penelitian ini adalah analisis kesulitan membaca siswa kelas rendah di SDN 190 Pekanbaru. Nah, yang ketiga, subjek penelitian ini adalah guru kelas dan siswa di Sekolah Dasar Negeri 190. Pada bagian rumusan masalah, yang pertama yaitu apa saja kesulitan-kesulitan siswa dalam membaca pada kelas rendah di SDN 190. Nah, yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat siswa tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam membaca. Nah, yang ketiga, solusi apa untuk mengatasi permasalahan siswa dalam kesulitan membaca pada siswa kelas rendah SDN 190. Sedangkan pada tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi, maka tujuan utama dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis berbagai kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas rendah di SDN 190 Pekanbaru. Nah, yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat kesulitan membaca pada siswa kelas rendah di SDN 190. Nah, yang ketiga untuk mengetahui apa yang diberikan guru atau pihak sekolah dalam mengatasi kesulitan membaca siswa kelas rendah di SDN 190 Pekanbaru tersebut. Sedangkan pada manfaat penelitian, hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian saya ini ditinjau secara teoritis dan praktis. Nah, pada manfaat penelitian saya secara teoritis diharapkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar, utamanya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam upaya mengatasi kesulitan membaca siswa dengan mengetahui letak kesulitan membaca pada siswa agar tercapainya tujuan belajar yang optimal. Nah, yang kedua, sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat berbagai pihak, yakni seperti guru, siswa, peneliti, dan lain sebagainya. Adapun manfaat bagi guru yaitu memberikan gambaran tentang kesulitan-kesulitan membaca yang dialami oleh siswa. Nah, sedangkan manfaatnya bagi siswa memberikan informasi dan pemahaman tentang kesulitan membaca yang mereka alami. Nah, manfaat bagi peneliti diharapkan peneliti dapat mengetahui tentang kesulitan membaca siswa dan memberikan solusi tentang kesulitan membaca siswa di SDN 190 tersebut. Sedangkan bagi sekolah, memberikan gambaran kemampuan membaca para peserta didik sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan penentuan kebijakan bagi sekolah untuk mendukung proses perbaikan dalam pembelajaran. Masuk ke bab 2 yaitu pada kajian teori, saya juga membahas tentang pengertian membaca dan pengertian membaca. Nah, pada pengertian membaca ini, seperti yang kita ketahui, membaca adalah suatu kegiatan yang aktif. Mereka dilatih untuk dapat mengomunikasikan dua hal berikut, yaitu apa yang mereka ketahui, apa yang ada di pikiran mereka dengan isi atau cerita yang sedang mereka telusuri atau kegiatan di dalam membaca teks. Oleh karena itu, kegiatan membaca terkhususnya pada kelas rendah, kita sebagai seorang pendidik harus memberikan pertanyaan awal yaitu untuk mengarahkan pikiran dan pandangan siswa. Nah, dengan demikian sebelum membaca teks, siswa dibiasakan memanggil kembali pengalaman mereka yang berkaitan dengan isi bacaan yang akan mereka hadapi. Tetapi ada sesuatu cara yang dapat dibandingkan atau diadu dengan isi teks yang akan mereka baca, yaitu dengan cara lainnya, dengan memberikan pertanyaan bimbingan yang dapat dilakukan pada kegiatan sebelum membaca, yaitu meminta siswa menebak apa yang akan terjadi dengan cerita selanjutnya. Slide. Nah, selain itu juga pada kajian teori saya ini pada siswa sekolah dasar, yaitu siswa sekolah dasar merupakan siswa yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar yang usianya berkisaran antara 6 sampai 12 tahun. Nah, pada usia ini sering juga
disebut dengan masa kanak-kanak akhir. Nah, tugas perkembangan pada usia dini ini yang pertama yaitu belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Kedua, sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat mengenai diri sendiri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, mengembangkan peran sosial pria atau wanita. Sedangkan yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketujuh, mengembangkan kata batin, moral, dan skala nilai. Sedangkan yang kedelapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial, lembaga, dan mencapai kebebasan secara pribadi. Nah, berdasarkan tugas perkembangan tersebut, siswa sekolah dasar dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar yang cukup yang mencakup membaca, menulis, dan berhitung. Nah, berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat 6 kurikulum SD menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca, menulis, serta kecakapan dalam berhitung, serta kemampuan komunikasi. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Nah, yang ketiga pada kajian teori saya ini juga mencakup atau menjelaskan tentang kesulitan membaca pada siswa sekolah dasar. Nah, membaca pada dasarnya umumnya suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam sebuah tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat membaca dengan baik diperlukan kemampuan dan keterampilan membaca yang telah dibelajarkan kepada peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran membaca pada anak tidak semudah yang diperkirakan. Siswa yang menerima materi pembelajaran membaca yang sama kemudian disampaikan oleh guru yang sama, akan tetapi progres kemampuan membaca mereka berbeda pada setiap anak. Nah, contohnya saja di dalam satu kelas, di antara mereka yang sudah mampu atau pandai membaca dengan cepat, akan tetapi juga masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan, bahkan ada yang mengalami hambatan mengenai huruf satu untuk membentuk suatu kata. Nah, kesulitan belajar membaca tersebut juga disebut dengan disleksia yang berasal dari bahasa Yunani yaitu artinya kesulitan dalam membaca. Nah, disleksia ini sendiri merupakan istilah umum yang digunakan di dalam dunia kedokteran yang berkaitan dengan gangguan fungsi neurofisiologis. Nah, menurut Brian mendefinisikan disleksia ini sebagai suatu sindrom kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata, kalimat dalam belajar, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Nah, selain itu, pada bagian penelitian relevan, sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, saya sebagai penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizkiana PGSD UNY dengan judul jurnal Analisis Kesulitan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SDN Bangun Rejo, Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 13 siswa yang diambil secara purposive sampling. Yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aspek penelitian atau aspek kesulitan tertinggi siswa dalam membaca permulaan adalah kesulitan dalam membaca kata yang tidak mempunyai arti. Contohnya kata rumah dengan skor 16%. Selain itu juga kesulitan membaca permulaan berdasarkan penelitian atau hasil skripsi dari Rizkiana ini yaitu juga menjelaskan pada aspek kelancaran membaca nyaring dan pemahaman bacaan dengan skor 27%. Selain itu juga kesulitan lain yang dialami oleh peserta didik atau siswa adalah kesulitan dalam membaca kata yaitu sebesar 33%. Lalu kesulitan pada aspek mengenal huruf dengan skor 51%.
Dan yang terakhir, kesulitan dalam menyimak dan pemahaman mendengar sebesar 79%. Nah, yang kedua, penelitian relevan yang saya ambil yaitu yang dilakukan oleh Sunarni dengan judul Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan melalui Media Animasi pada Anak Kelompok TKBI, KKL, KMD, Sedio Rukun, Bambang, Lipuro, Bantul. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif. Nah, subjek penelitian adalah 16 kelompok B1 yang terdiri dari 7 anak perempuan dan 9 anak laki-laki. Nah, yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Karyadi pada tahun 2013 yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dengan judulnya Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Membaca Permulaan di Siswa di kelas 1 dan kelas 2 SD Negeri Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Nah, pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwasannya dari 27 orang siswa, 23 orang siswa atau 85% sudah mampu membaca permulaan dengan kategori baik dan sangat baik. Sedangkan 4 orang siswa atau 15% tidak mampu dalam membaca permulaan. Nah, dari ketiga penelitian di atas terdapat kesamaan dalam kajian yaitu mengenai peningkatan dan analisis dalam kesulitan membaca pada siswa sekolah dasar. Dengan dasar kesamaan tersebut, saya sebagai peneliti atau penulis berharap dapat membantu dan meneliti siswa di SDN 190. Nah, selain itu juga mempunyai kesamaan ketiga peneliti di atas juga mempunyai karakter penelitian dengan penelitian yang peneliti susun. Perbedaannya hanya dari segi sekolah, kelas, perpaduan model pembelajaran, serta metode penelitian yang dilakukan. Nah, sedangkan pada hipotesis tindakan berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas dapat diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut. Bahwasannya siswa kelas rendah di SDN 190 Pekanbaru mengalami kesulitan-kesulitan dalam membaca dan perlu adanya solusi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan membaca tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang tenaga pendidik atau guru, yang pertama huruf bisa dijadikan bahan nyanyian. Yang kedua, menampilkan huruf dan mendiskusikan bentuk karakteristiknya, khususnya huruf-huruf yang memiliki beberapa kemiripan, misalnya huruf P, B, dan D. Yang ketiga, gunakanlah bacaan yang tingkat kesulitannya rendah. Nah, yang keempat, siswa disuruh menulis kalimat dan membacanya dengan keras. Nah, yang kelima, jika kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan kosakata, maka guru harus perlu pengayaan kosakata untuk peserta didik. Nah, yang keenam yaitu jika siswa tidak menyadari bahwa dia membaca kata demi kata, rekamlah kegiatan siswa membaca dan putarlah hasil rekaman tersebut. Nah, yang kedua, adapun langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam membantu siswa mengalami kebiasaan menggunakan gerak bibir, jari telunjuk, menggerakkan kepala untuk mengubah kebiasaan siswa tersebut yang selalu menunjukkan gerakan-gerakan, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu siswa disuruh mengumumkan suatu kalimat. Selanjutnya suruhlah siswa untuk mengulangi membaca kalimat tersebut tanpa mengunyah. Nah, yang kedua, jelaskanlah pada siswa bahwa membaca mengunyah dapat menghambat keefektifan mereka di dalam membaca. Nah, yang ketiga yaitu langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam membantu siswa yang menggunakan jari telunjuk di dalam membaca, yaitu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan apakah siswa memiliki gangguan mata. Yang kedua, gunakan bacaan yang cetakannya besar dan jelas. Nah, yang ketiga, latihlah teknik membaca prosa. Nah, yang keempat, peringatkan anak untuk tidak menggunakan jari telunjuk dalam membaca. Nah, sedangkan yang keempat, langkah yang ditempuh guru dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan mengenali makna kata dalam kalimat dan cara mengucapkannya. Untuk itu, adapun
cara-cara yang bisa digunakan yaitu ambil satu kata dan daftarkan kata turunannya. Misalnya kata membaca, membacakan, dibaca, bacaan, dan terbaca. Bimbinglah siswa untuk mengenali kata baca dan turunannya yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, sedangkan yang kelima, guru sebaiknya lebih inovasi dan kreatif di dalam pembelajaran, misalnya menggunakan media dan metode yang tepat jika sedang mengajar di dalam kelas. Nah, yang keenam, guru sebaiknya lebih memperhatikan siswa yang dirasa sangat kurang dalam kemampuan membaca di kelas rendah. Sedangkan yang ketujuh, guru sebaiknya memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa tentang kesulitan membaca yang dialami oleh peserta didik tersebut, sehingga orang tua akan membantu kesulitan membaca yang dialami oleh anak-anaknya. Sedangkan pada bab 3, yaitu pada metode penelitian, jenis penelitian yang mendeskripsikan tentang kesulitan membaca pada siswa kelas rendah. Dalam konteks ini, peneliti melibatkan siswa kelas rendah di SDN 190 Pekanbaru. Nah, penelitian ini, peneliti telah mengamati siswa kelas rendah SDN 190 dengan berbagai kemampuan dan karakteristiknya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang akan didapatkan lebih tepat dan akurat, sehingga tujuan peneliti akan lebih cepat tercapai. Nah, penelitian ini bermaksud mendeskripsikan suatu keadaan, melukiskan dan menggambarkan bentuk kesulitan membaca siswa di kelas rendah, terkhususnya di SDN 190, seperti kesulitan yang dialami oleh siswa yaitu siswa belum mengenal huruf, siswa belum mengenal huruf vokal, siswa belum mengenal huruf konsonan, siswa belum bisa membaca suku kata, dan siswa yang belum bisa membaca kata dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tempat dan waktu penelitian untuk memperoleh data analisis kesulitan membaca siswa kelas rendah di SDN 190, maka penelitian ini dilakukan tempat penelitiannya yaitu di SDN 190. Sedangkan waktu penelitiannya yaitu penelitian ini dilaksanakan peneliti pada tanggal 7 sampai 19 Maret 2022 semester genap tahun ajaran 2021-2022. Nah, pada metode penelitiannya, sumber data dalam penelitian ini merupakan objek dari mana data diperoleh. Data-data yang disajikan atau dijadikan acuan di dalam penelitian ini adalah diambil dari berbagai sumber. Di antaranya yang pertama yaitu sumber data primer, yaitu dalam penelitian ini yang pertama adalah wawancara dengan siswa kelas rendah SDN 190 mengenai apa-apa saja kesulitan siswa dalam membaca di kelas. Yang kedua adalah wawancara dengan guru, terutama wali kelas kelas rendah di SDN 190 terkait kesulitan membaca dan terkait faktor-faktor apa saja yang menghambat siswa tersebut dalam kegiatan membaca. Nah, yang ketiga adalah wawancara dengan kepala sekolah mengenai sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut guna menunjang pembelajaran membaca di kelas rendah di SDN 190. Sedangkan sumber data sekundernya, penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa buku, catatan-catatan, data mengenai sekolah, dokumen pembelajaran seperti RPP, silabus, nilai siswa kelas rendah SDN 190, serta hasil dokumentasi seperti foto, video, serta rekaman. Nah, sedangkan populasi penelitiannya adalah menganalisis kesulitan membaca siswa kelas rendah SDN 190 serta mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam kesulitan membaca serta menanyakan kepada guru mengenai solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Sedangkan dalam teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama itu dengan melakukan wawancara atau interview. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian bebas terpimpin. Meskipun penelitian dilakukan secara bebas, akan tetapi sudah dibatasi oleh struktur pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi, memperoleh data,
mengetahui gambaran mengenai kesulitan-kesulitan membaca di kelas rendah SDN 190, serta apa saja faktor-faktor kesulitan dalam pembelajaran membaca siswa di kelas rendah. Yang kedua yaitu dengan cara observasi, yaitu melakukan observasi pada siswa kelas rendah di SDN 190 mengenai kesulitan-kesulitan membaca siswa di kelas rendah. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi yang digunakan adalah untuk melihat kondisi suatu sekolah seperti letak geografis, latar belakang, dan struktur kelembagaan dan data kepengurusan di SDN 190 serta foto pada saat pembelajaran berlangsung dan pada saat wawancara langsung. Yang keenam yaitu ada uji keabsahan data. Untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka teknik pengembangan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Nah, dalam hal ini peneliti menggunakan observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi dengan sumber yang sama. Sumbernya adalah kesulitan-kesulitan membaca siswa kelas rendah di SDN 190. Nah, pada teknik analisis data, yang merupakan tahapan yang sangat menentukan karena pada tahapan ini ada beberapa kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian yang harus sudah diperoleh. Yang pertama yaitu ada data reduction atau reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Nah, yang kedua yaitu ada data display atau penyajian data. Nah, dalam data display ataupun penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, picar, histogram, dan sejenisnya. Nah, yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan tetapi bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Nah, mungkin sekianlah presentasi proposal saya tentang analisis kesulitan membaca siswa kelas rendah di SDN 190. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.